every breath that I am able, oh I will sing of the goodness. Sekali lagi bagi Tuhan. Angkat tanganmu sebagai bentuk ucapan syukurmu. Katakan. Oh, I will sing of the goodness of God. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Haleluya. Angkat dari hatimu. Jadikan ini doa kita. All my life you have been faithful. Yes Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari lebih lagi. Katakan all my life. Say all my life you have been faithful. Ini kami Bapa. Say all my life You have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Di dalam doa. Ya Aba, ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu. Kami tundukkan roh jiwa tubuh kami di bawah kaki Yesus Kristus, agar yang nampak bukan kami lagi, melainkan Yesus Kristus yang tinggal di dalam hidup kami. Setiap siasat dari iblis, dari pemerintah, penguasa, penghulu, bahkan roh jahat di udara, area teritorial tempat ini, demi nama Yesus Kristus
kami patahkan kuasa-Mu, kami tolak, kami usir keluar dari diri kami masing-masing. Hari ini fokus pikiran kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang letih lesu berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, kami tolak setiap pikiran-pikiran menerawang. Kami tolak setiap pintu maut. Kami tolak setiap panah iblis. Dan biarlah hari ini, malam ini, hanya kuasa darah Yesus Kristus, firman Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saya boleh minta? Shalom. Nah, kurang kedengeran suaranya. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya sangat bersuka cita. Terima kasih Pak. Ini nggak dipotong waktu ya Pak Bambang. Soalnya acara kita sangat padat. Jadi Pak Bambang bilang, Pastor, waktu. Nah, kan seperti itu. Bapak Ibu, saya bersuka cita. Kenapa saya bersuka cita? Tadi, hari ini, tepatnya ada Bapak rohaninya Pastor Immanuel. Siapa namanya? Pendeta Eku. Bisa bangkit berdiri Om. Kita beri tepuk tangan buat Om Eku, Pendeta Dr. Eku Hidayat Ema. Beliau ini Bapak rohani saya. Ya, beliau kenal almarhum papa saya. Beliau kenal keluarga saya. Bahkan beliau sangat dekat. Saya bilang bukan hanya Bapak rohani ya. Sebentar lagi jadi apa nih? Bapak beneran gimana? Kira-kira seperti. Karena almarhum papa saya sudah tiada. Ya. Beliau membimbing saya dengan luar biasa. Dan saat ini saya percaya hadirat Tuhan melingkupi kita semua di tempat ini. Bapak Ibu, tadi saya sempat keluar. Saya mondar-mandir keluar. Tahu gak apa yang saya lakuin? Saya puterin gedung ini. Saya menyaki. Demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus. Saya puterin tempat ini. Dan saya tak henti-hentinya bilang sama tim doa. Tim doa jangan berhenti berdoa. Bapak Ibu, hadirat Tuhan luar biasa di tempat ini. Jadi sayang kalau kita tidak menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya pulang dari sini akan ada perubahan di dalam hidup Bapak Ibu semua. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita mau buka firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita hormati firman Tuhan. Kita buka dari Markus 1 ayat yang ke-27. Kita buka Markus 1 ayat yang ke-27. Kita bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan. Sudah ada multimedia? Ya. Kita baca bersama-sama 2, 3. Mereka semua. Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Sekali lagi katakan, roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu semua banyak yang kenal saya. Saya mantan okultisme dan bertobat. Saya mantan okultisme yang bertobat. Zaman dulu percaya atau tidak, tapi ini adalah kesaksian pribadi saya. Banyak sekali, ini kan lagi eranya caleg-calekan ya. Betul apa betul? Tuh, zaman dulu waktu masih okultisme saya laku keras tuh Bapak Ibu sama papa saya.
Ya, makanya kalau di sini ada caleg jangan datang ke dukun. Amin. Datangnya kemana? Ke Tuhan. Saya percaya 1000% dukun itu cuman ngomong kosong. Hari ini kita akan membahas tentang cara melawan kuasa gelap. Amin. Jadi generasi Yosua itu bukan generasinya anak muda. Tetapi Yosua yang masuk ke tanah perjanjian dan memerangi siapa? Kuasa Baal-zebul. Amin. Melawan setiap raksasa. Dan Yosua menang akan hal itu. Itulah generasi Yosua. Ada Pak Eko Hidayat, mantan okultisme, ada saya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, hari ini temanya adalah melawan kuasa. Colek kiri kananmu, katakan hari ini melawan kuasa. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, di sini dituliskan. Coba kita tetap di dalam Markus 1 ayat 27. Mereka semua takjub sehingga mereka perbincangkannya. Katanya, apa ini suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa roh jahat dan roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih lagi, saya mau menjelaskan. Zaman perjanjian lama, Allahnya di luar. Amin. Makanya Musa mau ketemu Tuhan itu berupa apa? Berupa api. Setelah Yesus turun ke dunia, dia mati, dia naik ke sorga. Di zaman kita, Yesusnya di mana? Di mana Yesusnya? Kurang keras. Di mana Yesusnya? Di hati. Kalau zaman dulu, Yesus ngusir setan, dan setan taat, dan setan takut, setan mengikuti ucapan Yesus. Pertanyaannya, jika Bapak Ibu ketemu setan, yang kabur siapa? Siapa yang kabur? Yang kabur Bapak Ibu? Berarti tidak ada Wah, saya selesai dong nih bawa firmannya kalau gini. Nggak ada Yesus. Bagaimana nih orang Kristen? Bapak Ibu dengar baik. Jikalau kamu berani, garis bawahi, berani, beriman, yakin Yesus Kristus tinggal di dalam kamu, maka setiap kuasa-kuasa gelap, baik itu pemerintah, penguasa, terus apa? Penghulu dunia yang gelap dan roh jahat di udara, itu akan takut sama kita. Termasuk kuasa perdukunan. Mau itu santet, telu, pelet, guna-guna, pesugihan, penglaris, tidak akan berkuasa atas kita. Amin. Karena zaman dulu, waktu masih di dalam okultisme, dengar baik, saya tidak akan pernah berani santet anak-anak Tuhan yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Tetapi saya akan kerjain anak-anak Tuhan yang suam-suam. Saya selalu bilang putih-putih, hitam-hitam, jangan jadi abu-abu. Paham Bapak Ibu? Jangan jadi abu-abu, amin. Oleh karena itu, pada saat engkau benar di hadapan Tuhan, proteksi darah Yesus memproteksi engkau. Bahkan radius 5 km, saya tidak berani mendekat. Ini pernah saya lakukan. Zaman dulu saya pernah berguru di Banten. Sama almarhum papa, nama gurunya yaitu Pak Pendi. Saya belajar ke situ, saya belajar di sana. Setelah saya bertobat, papa bertobat, kita bertobat di GBI. Kita bertobat semua. Kita iseng datang ke rumah guru saya, namanya Pak Pendi. Bapak Ibu tahu, guru saya dan papa saya kabur lari terkencing-kencing. Kenapa? Karena dia lihat ada roh Tuhan di dalam diri Immanuel. Pertanyaannya, kenapa harus takut? Halo, kenapa harus takut sama setan? Saya selalu bilang, kita diciptakan serupa dan segambar. Iblis serupa segambar gak? Tidak, iblis tidak serupa segambar sama Allah. Berarti kastanya iblis di bawah kita gak?
Betul? Saya tanya lagi, hewan di bawah kita gak kastanya? Kalau kita kastanya paling tinggi, ngapain kita takut sama kasta rendah? Betul apa betul? Ada lagi nih tipikal orang Kristen, kalau lagi kebelet pipis, maaf ya Bapak Ibu, dia pipis di pinggir pohon terus bilangnya apa? Numpang. Anak apa? Anak apa? Masa numpang? Hei, kastanya iblis, dengar baik. Kastanya iblis di bawah kamu. Sadari itu. Makanya di Alkitab bilang sadarlah dan kurang keras. Sadarlah dan saya nggak pernah capek ingetin orang-orang Kristen untuk berkata sadar, berjaga-jaga. Lawan kita siapa? Terus berjalan keliling sama seperti yang siap. Pertanyaan saya, sadar dan berjaga-jaga. Lawan kita siapa? Lawan kita iblis. Kalau lawan kita iblis, pertanyaannya, suamimu, istrimu, lawanmu bukan? Jawab. Iparmu, lawanmu bukan. Jadi kalau hari ini ada yang masih sakit hati sama ipar-iparnya, berarti dia tidak mengenal. Ibu Susan langsung jawab iblis. Tadinya saya pengen ucapin yang lebih lembut. Dengar baik, kalau hari ini orang Kristen masih memendam sakit hati sama sahabat, sama mertua, sama suami, sama istri, sama anak, engkau adalah kurang kencang. Engkau adalah Kira-kira roh Tuhan bisa tinggal di dalam sini gak? Pantesan ketemu setan kamu yang kabur. Betul? Betul? Ada sedikit kesaksian Bapak Ibu. Ini sedikit agak ngegelitik saya. Ada telepon ke saya. Pastor Immanuel, tolong saya pengusaha. Oh iya, kenapa Pak? Usaha saya tadinya meroket. Luar biasa diberkati. Terus Pak, sekarang usaha saya ada yang ngerjain Pastor Immanuel. Oh iya, ini pasti kerjaannya iblis. Tuh, biasanya begitu ya. Anak-anak Tuhan tuh kerjanya tuh. Kerjanya anak Tuhan bikin kerjaan hamba Tuhan. Betul? Saya ditelepon gitu. Terus saya katakan, oh iya Pak, Pastor Immanuel harus selamatkan usaha bisnis saya. Bagaimana? Emang saya IMF? Emang saya yang punya bank? Nyelamatin usaha kamu. Saya pikir begitu. Bapak Ibu dengar baik. Saya layani. Saya berkatin usahanya. Tiba-tiba Tuhan kayak ngomong. Buat saya gelisah. Kebaskan jubahmu. Pergi dan tinggalkan dia. Kok Tuhan bilang suruh saya kebaskan jubah saya? Bapak Ibu tahu gak? Setelah saya telusurin. Gak taunya yang ngebuat dia bangkrut bukan iblis. Dia punya istri 3. Saya langsung bilang, kamu setannya. Paham gak? Setannya di ujung gak bikin apa-apa, tapi di setan-setanin. Banyak orang Kristen, dia menjadi setan. Padahal setannya gak ngapa-ngapain. Betul? Coba colek kiri kanan bilang, jangan jadi setan ya. Jangan jadi setan. Lepasin Bapak Ibu. Tadi ada tulisan sadar dan berjaga-jaga. Lawan kita iblis. Kalau kita sadar pada saat kita marah, buru-buru kita sadar. Oh iya, ini marah, Tuhan minta ampun. Yesus itu cuman butuh kamu ngucapin, Tuhan aku salah, aku minta ampun. Simple gak? Habis marah sama anak, Tuhan cuma butuh bilang minta ampun, selesai. Saya ingetin, di alam gaib ada 2 alam Bapak Ibu. Yang pertama alamnya Tuhan, namanya alam roh. Alamnya iblis itu ada namanya alam gaib. Kalau Bapak Ibu tahu ada yang disebut namanya alam jin. Pernah dengar gak? Alam jin itu bentuknya, lantainya aja emas jalannya. Hampir mirip dengan surga. Hampir mirip dengan surga. Makanya Alkitab bilang apa? Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti
Kalau Yesus bisa buat sorga, iblis bisa buat gak yang mirip sorga? Bisa tidak? Bisa sekali Bapak Ibu. Jadi banyak orang kena tipu dengan si iblis. Berarti yang pertama kita harus berani dan sadar bahwa Yesus ada di dalam diri kita. Amin. Kalau kita bikin kesalahan, kita buru-buru sadar dan minta ampun. Berikutnya, suamimu, istrimu adalah lawanmu bukan? Kurang kencang. Lawanmu bukan? Berarti hari ini kita mau berdamai dengan pasangan kita, amin. Kita mau berdamai dengan anak-anak kita, amin. Kita mau berdamai dengan mantu kita, amin. Siapa yang di sini siap mau berdamai dengan Tuhan? Angkat tangannya. Enggak ada. Siapa yang di sini yang siap mau berdamai sama Tuhan? Lebih tinggi lagi angkat tangannya. Pada saat engkau berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan orang-orang yang menyakitimu, dengar baik, urapan Tuhan turun atasmu. Mujizat Tuhan merubah hidupmu. Saat ini engkau datang dengan susah, pulang engkau sukacita. Amin. Amin. Yang pertama sadar dan berani. Kenapa harus sadar dan berani? Kita buka Wahyu 21 ayat 8. Saya minta tolong ada yang bacain, Ibu? Ada, bisa, Pak. Wahyu 21. Sudah dapat? Sudah dapat? Yuk kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi amin. Garis bawahi. Tetapi orang-orang kurang keras. Tetapi orang-orang kurang keras. Tetapi orang-orang, amin. Orang-orang penakut tidak masuk ke dalam kerajaan. Berarti kalau hari ini engkau masih takut tidak masuk betul gak? Bukan saya yang bilang. Siapa yang bilang? Alkitab. Jadi kalau takut ke WC, takut tidur sendiri. Ada ya salah satu hamba Tuhan takut tidur sendiri ya Pak Pendeta Eku ya. Maunya ditemenin. Bayangin hamba Tuhan takut tidur sendiri minta ditemenin. Waduh. Jadi kalau saat ini engkau masih takut, engkau tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Saya menghimbau dari sini teman-teman jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan. Kalau engkau masih takut sama setan, engkau menggadaikan keselamatan. Paham? Engkau menggadaikan keselamatan. Orang Kristen tidak boleh takut. Amin. Orang Kristen harus berani. Kenapa kita harus berani? Buka Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Sudah dapat? Silakan kita baca. Ayat 27 sampai 29. 2, 3. Tetapi terus pada hari itu ini Yosua, Yohanes. Beda ya. Yohanes 10, ayo fokus tim multimedia. Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Saya bingung kok ini jadi beda firmannya. Aduh. Ya, Yohanes 10. Oke, 2, 3. Domba-dombaku dan aku mengenal mereka
Dan mereka, terus, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak sampai, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Terus, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan aku dan Bapa adalah, berarti pada saat engkau menerima Yesus, engkau benar di hadapan Tuhan. Engkau berani, dengar baik, garis bawahi, untuk melawan kuasa gelap harus Yang kedua, sadar bahwa aku di dalam Yesus. Yesus di dalam, maka aku bisa berkata, rohku lebih besar dari roh yang ada di dunia. Pada saat engkau menyadari bahwa Yesus ada di dalam dirimu, engkau berani, apa yang engkau perbuat berhasil, beruntung, dan Tuhan memberkati. Jadi pada saat engkau sadar bahwa Tuhan ada di sini, harusnya kita menang. Amin. Amin. Yang pertama, untuk melawan kuasa gelap harus berani. Yang kedua, mohon dicatat, berpuasa. Kok ngelawan kuasa gelap harus berpuasa sih Bapak Ibu? Kenapa? Coba deh lihat Bapak Ibu, banyak sekali hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, orang-orang Kristen gak mau puasa. Betul apa betul? Di zaman okultisme, saya, papa, opung saya paling hobi yang namanya puasa. Dukun aja puasa. Kita anak Tuhan malas puasa. Amin. Orang Kristen wajib berpuasa. Paham Bapak Ibu? Supaya apa? Supaya apa berpuasa? Supaya yang tidak kudus itu menyingkir di dalam hidup kita. Itulah fungsi puasa, sehingga roh Tuhan semakin membesar di dalam hidup kita. Kalau orang Kristen ditanya, engkau diberkati? Amin pastor, saya diberkati. Mau puasa gak? Ntar dulu pastor, kalau puasa nanti dulu. Betul gak? Orang Kristen tuh paling hobi instan. Betul apa betul? Betul apa betul? Hobinya instan, datang ke hamba Tuhan, punya masalah, pengen besokannya langsung selesai. Betul apa betul? Usahanya bangkrut, datang ke hamba Tuhan minta doain, besokannya pengen usahanya langsung melonjak. Betul apa betul? Jangan jadikan kami hamba Tuhan seperti dukun Bapak Ibu. Paham? Kalau engkau mau yang instan, engkau datang ke dukun. Karena dalam Yesus ada proses. Engkau lahir ke dunia, apakah langsung bisa lari? Apakah engkau lahir ke dunia langsung bisa ngomong? Step by step. Bahkan sampai saat ini Bapak Ibu, hamba Tuhan pun penuh proses. Jadi kalau mau dapetin berkat, harus rasakan karena itu yang mendewasakan imanmu. Hamba Tuhan itu hanya bisa membimbing. Bukan diajarin jadi dukun. Kalau mau yang instan ke dukun. Betul? Makanya di generasi Yosua ada sesi mentoring. Jadi kita mentorin anak-anak Tuhan. Ibu mau diberkati? Mau. Ibu harus mentorin. Kita mentorin satu-satu. Karena kita bukan dukun. Kalau zaman dulu saya masih di dalam okultisme, Bapak Ibu datang, saya kasih penglaris. Semar mesem. Betul apa betul? Saya ajak ke gunung, Kawi. Suamimu dipelet, gampang, nih mantra, nih jimatnya, nih ajiannya, kamu tirakat, makan kembang kantil. Betul apa betul? Balik tuh, segala sesuatu yang instan dari iblis. Terkecuali mujizat baru dari Tuhan. Amin. Pada saat engkau mendapatkan instan, iblis yang berkuasa. Karena apa? Ada bayaran yang nanti engkau akan tanggung. Paham Bapak Ibu?
Bedanya iblis sama kuasa Tuhan ada yang tahu gak? Bedanya iblis sama kuasa Tuhan ada yang tahu gak? Ada yang tahu gak? Bedanya iblis sama kuasa Tuhan, pertanyaan saya, dukun bisa nyembuhin orang sakit gak? Bisa gak? Nah bedanya apa sama Tuhan Yesus? Bedanya iblis sama Tuhan apa? Bapak Ibu dengar baik, iblis tidak bisa menciptakan. Paham? Tapi Tuhan menciptakan. Makanya ada dukun patah tuh. Betul? Ada dukun patah tulang. Bisakah dukun nyiptain jantung? Ada gak dukun bisa benerin saraf kejepit? Ada. Tapi bisa gak dukun menciptakan saraf? Tidak. Dukun bisa membenarkan apa yang udah ada. Karena pada dasarnya kastanya di bawah kita. Tetapi Yesus Kristus, dia mampu, dia mampu menciptakan yang sudah tidak ada di dalam hidup kita. Amin. Istri saya divonis dokter kanker apa itu namanya? Endothelium. Sel telurnya diambil Bapak Ibu. Kira-kira bisa punya anak gak? Kurang keras. Kira-kira punya anak gak saya? Saya nangis sama Tuhan. Tuhan, saya udah benar di hadapan-Mu. Saya serahkan hidup saya untuk-Mu. Saya menikah, dokter vonis istri tidak akan punya anak. Hancur gak? Marah gak? Marah sama Tuhan. Mendingan gua waktu dulu jadi dukun. Gua bisa ciptain mungkin itu. Kan begitu? Betul apa betul? Marah sama Tuhan. Tetapi istri saya ingatkan saya, Pak, kita lagi bayar harga. Tiap malam saya doa Bapak Ibu. Tiap malam saya doa dan saya olesin minyak urapan di perut istri saya tumpangkan tangan. Saya punya anak. Saya perkatakan firman Tuhan, bukankah engkau yang berkata Tuhan, beranak cuculah kamu dan bertambah banyak. Saya harus punya keturunan Tuhan. Pada saat istri saya bilang, Pak kayaknya saya telat datang bulan. Itu dari test pack yang harganya murah sampai yang harganya mahal. Bosen kita beli Bapak Ibu. Hasilnya nihil terus. Saya bilang sama istri, udahlah terima aja mah. Kalau emang kita gak punya anak. Dokter sampai bilang, gak mungkin Pak Immanuel engkau punya anak. Ini udah diambil sel telurnya gimana punya anak Pak Immanuel. Saya mikir, iya juga ya. Tapi katanya istri saya udah 3 bulan telat datang bulan. Dokter, jangan mimpi Pak Immanuel, dari mana bisa keluar tuh anak. Masuk akal gak? Gak masuk. Tetapi saya pegang, Tuhan mampu menciptakan. Amin. Tadi lihat anak penabur di sini, yang paling pinggir itu anak saya yang kedua. Yang perempuan anak saya yang pertama. Anak saya dikasih 2, kondisi nggak punya sel telur. Masuk akal atau tidak? Yesus yang dulu dengan Yesus yang saat ini ada bersama kita, itu sama. Jadi jangan pernah engkau kerdilkan imanmu. Tetap berpegang teguh sama dia. Kalau Tuhan bisa mengasihi saya anak, apalagi cuman persoalan hanya ekonomi. Betul apa betul? Datang lumpuh kaki masih ada gak? Ini sel telur udah dicabut, udah dioperasi. Bisa punya anak. Datang kaki lumpuh masih ada kaki, masih Pak Immanuel bangkit jalan. Amin. Dengan iman. Amin apa amin? Amin. Siapa yang di sini belum punya anak? Angkat tangan. Ada yang belum punya anak? Jangan malu-malu. Ada yang belum punya anak? Klaim firman Tuhan, beranak cucu dan bertambah banyak. Amin. Tahun depan bawa anakmu ke ibadah generasi Yosua. Amin. Amin Ibu. Kurang dengar. Amin Ibu. Tahun depan Ibu harus punya anak. Gimana caranya? Urusan Tuhan. Amin. Ada yang bilang sama saya, tapi saya udah menopause, pastor. Betul ya? Banyak yang begitu ya? Menopause sel telurnya masih ada gak? Ada. Ini sel telur gak ada. Gimana punya anak?
Jangan kerdilkan imanmu. Amin. Yang kedua ngelawan okultisme atau kuasa gelap yaitu buka Ezra 8 ayat 23. Ezra 8 ayat 23. Baca yang keras. Kenapa orang Kristen wajib berpuasa? 2, 3. Baca. Oh, belum pada dapat. Ezra 8 ayat 23. Ayo. Ezra 8 ayat 23 sudah dapat multimedia? Sudah, yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonan kami. Jadi kalau mau doanya dijawab Tuhan, salah satunya caranya gimana? Kalau mau ngelawan kuasa gelap harus gimana? Puasa. Jangan main tengkang-tengking aja. Sering gak begitu? Jadi yang pertama harus berani. Yang kedua berpuasa. Buka Yesaya 58 ayat 6 kita cepat. Ayo multimedia lebih cepat. Yesaya 58 ayat 6. Fungsi puasa untuk melawan kuasa gelap. Yesaya 58 ayat 6. Sudah? Yesaya 58 ayat yang ke-6. Baca bersama-sama 2, 3. Bukan berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman terus dan melepaskan tali-tali kuk supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Jadi setiap orang Kristen wajib berpuasa untuk apa? Melepaskan ikatan kuk di dalam hidupnya. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau hidupmu gagal, yang salah siapa? Kalau hidupmu gagal, yang salah siapa? Diri sendiri. Jangan gampang-gampang nyalahin Tuhan. Betul? Betul? 2. Yang pertama kita harus berani untuk melawan kuasa gelap. Yang kedua harus berpuasa. Yang ketiga, catat minyak dan garam. Makanya tadi diberikan minyak urapan. Betul apa betul? Fungsinya minyak urapan buat apa sih? Keluaran 30 ayat 29 sampai 30. Coba dibaca. Yang pertama berani, yang kedua berpuasa, yang ketiga siapkan minyak urapan di sakumu setiap hari. Minyak dan garam. Ini ayatnya untuk minyak urapan. Keluaran 30 ayat 29 sampai 30. Sudah? Sudah? Ada yang sudah dapat? Oke. 29:30. Sudah? Yuk kita baca. Ada yang bantu saya? 2, 3 silakan dibaca. 2, 3. Ayat 30. 7 hari lamanya haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam penggantinya dari antara anak-anak yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Jadi minyak urapan itu Bapak Ibu untuk mentahbiskan kita. Pada saat kita diminyaki kita menjadi colek kiri kananmu, katakan kita menjadi katakan hei engkau kudus, colek kiri kananmu, katakan kita kudus. Bapak Ibu ingat kisahnya Musa yang meminyaki Harun? Bapak Ibu ingat Harun barang-barangnya, kemah-kemahnya diminyaki? Ingat tidak kisah tersebut? Jadi fungsinya minyak urapan apa? Menguduskan tubuh kita. Paham? Yang ketiga. Yang keempat garam, minyak dan garam. Kenapa mesti ada garam? Kenapa mesti ada garam? Ayat terakhir. Kenapa mesti ada garam?
Sebelum saya tutup, saya mau menjelaskan. Di zaman saya okultisme, saya selalu mengajarkan setiap orang-orang yang ikut saya untuk melempar garam di depan rumahnya. Terutama yang pemakai pesugihan. Tahu gak fungsinya buat apa? Menarik berkat-berkat area teritorial tempat itu untuk masuk ke dalam tempat usahanya. Itu fungsi garam di dalam dunia okultisme. Paham Bapak Ibu? Di dalam dunia pesugihan itu dilakukan. Kekristenan ada gak tentang garam? Ada tidak? Yuk buka 2 Raja-Raja 2 ayat 21. Yuk ini mungkin ayat terakhir. Kita baca bersama-sama 2 Raja-Raja 2 ayat 21. Kemudian pergilah ia ke mata air dan melemparkan garam ke dalamnya serta berkata, gimana? Beginilah, berarti itu yang nyuruh siapa? Tuhan, beginilah firman Tuhan. Terus, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian dan keguguran. Jadi garam di dalam Alkitab untuk menolak maut. Paham Bapak Ibu? Alkitab yang bilang, pada saat garam ditaburkan di situ, dengar baik, tidak ada lagi keguguran dan kematian. Berarti pada saat usaha bisnismu bangkrut, kau berdoa, amin. Kau tabur garam, percaya tidak ada kebangkrutan yang melingkupimu, amin. Jadi yang pertama apa? Kedua, ketiga, berpu. Yang keempat, minyak urapan dan sebagai perlengkapan senjata Allah. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau perjamuan kudus. Saya undang worship leader. Ada yang belum dapat minyak urapan? Sudah dapat minyak urapan, sudah dapat perjamuan kudus. Bapak Ibu yang belum dapat perjamuan kudus, boleh angkat tanganmu. Yang belum mendapatkan perjamuan kudus, sudah dapat dan sudah terima perjamuan kudus. Ada yang belum dapat? Boleh angkat tangannya. Ayo agak lebih cepat. Sudah terima perjamuan kudus yang belum dapat? Banyak yang belum. Ayo, yang lain yang belum, mohon usher, pelayan-pelayan Tuhan, dibagikan minyak urapan. Di sini juga di bagian kiri ada yang belum dapat perjamuan. Sudah dapat semua? Ada yang belum dapat? Yang belum dapat bisa angkat tangannya. Di samping sini belum pada dapat Bapak Ibu. Di samping sini, di samping kiri. Di kiri saya masih banyak yang belum dapat. Ada lagi yang belum dapat? Sudah semua?
Sudah semua? Saya minta bukakan firman 1 Korintus 11 ayat 26, 27, 28, 29, 30. Ada lagi yang belum dapat? 1 Korintus 11 ayat 26, ayat 27, 28, 29, 30. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, sudah dapat semuanya? Sudah dapat semuanya ya? Kita buka firman Tuhan, kita baca bersama-sama. 1 Korintus 11 ayat 27, 28, 29, 30. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Jadi Barang siapa dengan cara yang tidak layak atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh bendara. terus ayat 28. Karena itu lanjut 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Pada saat Bapak Ibu makan daging dan darah Yesus Kristus, tidak mengakui Yesus Kristus Tuhan, Bapak Ibu tidak mengakui dosa dan pelanggaran Bapak Ibu, mohon tetap dinyalakan. Ayat 29 tadi berkata apa? Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Lanjut ayat 30, baca dengan keras. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang pada saat engkau tidak kudus, engkau tidak mengakui bahwa Yesus Kristus Tuhan. Ayat 30 berkata apa? Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah, sakit, dan tidak sedikit yang, karena engkau menganggap ini hanya roti. Banyak kita melakukan hal tersebut. Bapak Ibu, dalam nama Yesus Kristus, ini bukan lagi roti. Ini adalah daging Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini bukan lagi sirup. Ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini saya berikan waktu Bapak Ibu 1 menit. Tundukkan kepalamu. Akui dosa dan pelanggaranmu. Setiap kebodohan kita akui. Akui dengan mulutmu. Katakan, Tuhan, hari ini aku datang ke hadapanmu. Hari ini aku mengakui dosa dan pelanggaranku, Bapa. Hari ini aku minta ampun. Tuhan, ampuni aku. Ayo semuanya, akui dosa Bapak Ibu. Akui dosa dan pelanggaranmu. Dalam nama Yesus, ampuni aku Tuhan. Kuduskan aku, sucikan. Siapapun kita, akui dosa dan pelanggaran kita. Jangan ada yang diam. Berdoa dan minta ampun. Semuanya minta ampun. Jangan sia-siakan waktu kita. Jangan sia-siakan hari ini. Malam ini akan ada perubahan di dalam hidupmu. Minta ampun. Agar Allah bisa bekerja di dalam hidupmu. Haleluya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuniku Tuhan. Setiap kegilaan Engkau, setiap sakit hatimu, kecewamu, luka batinmu, Engkau katakan, Tuhan aku minta ampun, hari ini aku mau berdamai dengan Engkau.
Tuhan ampuniku. Bahkan setiap perjinahanmu akui di hadapan Tuhan. Setiap apapun yang pernah engkau lakukan. Bahkan Tuhan, aku membenci saudaraku, aku membenci orang tuaku. Akui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku pernah berzina, aku pernah main pelacur. Tuhan ampuni aku, hari ini aku bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku pernah ke peramal, aku pernah datang ke dukun. Tuhan ampuni aku. Minta ampun, minta ampun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat tinggi-tinggi daging Tuhan Yesus Kristus lebih tinggi dari kepalamu. Ikuti doa saya. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini aku sebutkan nama masing-masing. Mengangkat daging Tuhan Yesus Kristus. Lambang perdamaian dengan Bapa di sorga. Hari ini daging Tuhan Yesus Kristus menyatu dengan dagingku. Tubuh Tuhan Yesus Kristus menyatu dengan tubuhku. Maka dagingku dan tubuhku saat ini menjadi kudus di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kutuk yang mengikat hidupku demi nama Yesus Kristus tidak berlaku lagi. Hari ini aku batalkan, aku putuskan ikatannya. Setiap jerat kutuk keturunan, kutuk hidup susah, kutuk berbeban berat, kutuk sakit penyakit, kutuk kegagalan, mulai hari ini demi nama Yesus Kristus lepas, tidak berkuasa atas aku. Setiap kutuk alam maut, kutuk dunia orang mati, kutuk dari alam gaib, mantra yang menyebutkan namaku, hari ini demi nama Yesus Kristus aku batalkan, tidak berkuasa lagi atas aku dan keturunanku. Bahkan setiap sumpah serapah hari ini aku putuskan tidak berkuasa lagi atas aku. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap belalang pelahap, belalang pengerip, belalang lompatan, belalang pindahan tidak berlaku lagi atas pekerjaanku, atas usaha bisnisku, bahkan atas berkat-berkatku. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, aku tolak maut, aku tolak malapetaka, aku tolak kebangkrutan, aku tolak hidup susah. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, mari makan daging Tuhan Yesus Kristus sambil berkata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat darah Tuhan Yesus Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Mari bersama-sama ikuti doa saya. Haleluya Tuhan. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, hari ini aku mengangkat darah Tuhan Yesus Kristus. Hari ini anggur ini menjadi darah Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus menyatu dengan darahku, sehingga aku sudah ditebus secara lunas. Dan mulai hari ini aku adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, darah melambangkan nyawa. Maka hari ini jiwaku, hidupku sudah ditebus dengan lunas di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada lagi kutuk keturunan, kutuk masa depan tidak berlaku lagi atas aku.
Tidak ada sakit penyakit yang disebabkan oleh darah. Bahkan setiap penyumbatan-penyumbatan yang ada di dalam syarafku, hari ini darah Yesus Kristus menghancurkan setiap sumbatan-sumbatan itu. Dan hari ini sakit penyakit tidak berlaku atas hidupku. Hari ini umur panjang di dalam hidupku. Keturunanku tidak akan ada yang meminta-minta. Keturunanku tidak akan ada yang terhilang. Aku tolak maut. Aku tolak malapetaka. Aku tolak belalang pelahap. Aku tolak belalang pengerip. Aku tolak belalang pindahan. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, hari ini aku berdamai dengan Bapa di sorga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, mari minum darah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saat ini engkau dalam posisi kudus. Hari ini engkau dalam posisi kudus. Angkat tanganmu, sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Jangan ada yang diam. Semuanya sembah Tuhan. Hari ini lidah-lidah api ada di tempat ini. Lawatan Tuhan ada di tempat ini. Terus sembah Dia. Jangan ada yang melihat kiri kanan. Fokus kepada Tuhan. Sembah Dia. Hari ini lidah-lidah api ada di tempat ini, membakar setiap yang tidak kudus, menghancurkan setiap kegagalan. Haleluya, haleluya. Terus sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Terus sembah Dia. Sembah Dia. Jangan diam. Setiap yang tidak kudus hari ini keluar dalam nama Yesus. Setiap roh najis keluar dalam nama Yesus. Sembah Dia. Saya undang Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus maju ke depan dengan tertib. Yang ingin didoakan secara khusus, saya undang maju ke depan. Katakan haleluya. Maju ke depan. Angkat tanganmu. Yang pria sebelah kiri saya, yang pria sebelah kiri, yang wanita sebelah kanan saya. Haleluya.
Yang mau didoakan maju ke depan. Yang ingin didoakan maju ke depan. Kursi mohon digeser. Kursi mohon digeser. Sembah Dia. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Yang wanita sebelah kanan saya, angkat tanganmu, tengada ke surga, tengada ke atas, tutup matamu, tutup matamu, tengada ke surga. Haleluya, tengada ke surga. Jangan ada yang buka mata, tutup matamu, fokus kepada Tuhan. Ini kami Bapa. Seluruh hamba-hamba Tuhan, tumpangkan tangan, tumpangkan tangan. Saya undang seluruh hamba-hamba Tuhan, tumpangkan tangan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Angkat dari hatimu. Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati. Tutup matamu, jangan lihat kiri kanan. Fokus kepada Tuhan. Ku kan tenang bersamamu. Lebih lagi, rasakan jamahan Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Oh Bapa, Bapa kekal mulia. amin. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. lebih lagi, Bapa. angkat dari hatimu, jamaah mereka
mulia. Bapa kekal mulia. Kau hadir. Kau hadir di sini. Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Memulihkan Tuhan hati. kuatkan hidupmu. Menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Nyanyikan Dalam nama Yesus. Kembali kuasa dari tempat maha tinggi. Saudara yang sudah didoakan boleh kembali ke tempat duduknya. Mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati. Terus Tuhan. Menyembuhkan Setiap ketertolakan hari ini lepas. Setiap intimidasi lepas. Demi nama Yesus. Lepas. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati. menyembuhkan yang terluka. Kau tidak Bersamamu, Bapa.
bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Thank you, Jesus. Tetap dalam sikap menyembah, saudara. Bapak Ibu yang sudah didoakan di depannya, sudah menerima minyak urapan, boleh langsung kembali ke tempat duduknya masing-masing. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are good. You are Then sings my soul, my Savior's God to thee. How great thou art. Say how great thou art. How great thou art. Boleh angkat kedua tanganmu di tempat ini, di ruangan ini. Katakan, Then sings my soul, my Savior's God to thee. Oh, how great thou art. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior's God to thee. How great thou art. How great thou art. Sing how great thou art. How great thou art. Oh, that sings my soul. That sings my soul, my Savior's God to thee. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, yeah. Then sings my soul, my Savior's God to thee. Say how great thou art. How great thou art. Oh, how great thou art. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior's God to thee. Oh, how great thou art. How great thou art. How great thou art. Kami memuji kebesaran-Mu. Sing it. Kami memuji
bersama di tempat ini. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Dia jamah sekarang hidupku dan beri. Khusus untuk pengerja yang mau didoakan bisa berkumpul di sisi sebelah kanan dari mimbar, berkumpul di titik poin yang ada di sebelah kanan. Sekali lagi untuk khusus pengerja yang mau didoakan, silakan berkumpul di sebelah kanan dari mimbar. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah sekarang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus
semua telah berubah. Oh, semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi katakan, semua telah berubah. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang dahsyat.